Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih akan membahas pertanyaan dari seorang klien yang beliau punya putra seorang anak laki-laki insting. Kalau nggak salah kemarin kelas 5 SD. Pertanyaannya adalah apakah anak saya yang insting ini sebaiknya dimasukkan pondok pesantren atau tidak ya. Pondok pesantren itu maksud saya sekolah boarding atau boarding school, sedangkan kalau sekolah biasa itu non boarding. Mau boarding school atau non boarding school. Standar saya, anak-anak kita minimal SMP, SMA itu sebaiknya dipondokkan ya, dimasukkan di pondok pesantren yaitu boarding school. Kenapa seperti itu? Karena saat ini pergaulan di luar sana bagi anak-anak yang tidak mondok itu sangat sulit untuk kita kontrol, dan kita miris terlalu banyak kasus-kasus ya yang dialami oleh anak-anak kita yang mereka tidak mondok, akhirnya banyak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif ya. Itu secara umum menurut pendapat saya. Sekarang kita mengerucut pada anak insting, apakah sebaiknya dipondokkan atau tidak. Sebelum kita membahas tentang pondok, seperti kemarin saya sampaikan dulu, target akhir kita mendidik anak di dunia ini kita batasi profesinya. Profesi yang tepat untuk anak insting itu ada 4. Yang pertama jadi ustadz, yang kedua jadi host ya, host atau pembawa acara ya, moderator juga boleh ya. Yang ketiga adalah broker atau sales. Yang keempat kuliner, karena memang dia ahli masak ya, bakatnya nanti suatu saat kan bisa menjadi chef ya, chef yang handal ya. Dia masak makanan kemudian bisa dijual sendiri atau dijualkan oleh orang lain. Nah, dari 4 ini, maka misalnya ya, kita memondokkan anak itu tujuannya untuk menjadi ustadz ya, oke, di pondok lebih baik gitu. Jadi kita tidak usah banyak membahas, karena dia targetnya akan jadi ustadz, berarti harus mondok ya, nggak usah ada pembahasan lagi. Tetapi kalau tidak jadi ustadz, apakah juga sebaiknya dipondokkan? Kalau saran saya ya, tetap dipondokkan ya. Karena tadi mengingat pergaulan di luar itu sangat miris kalau kita mendengar berita-berita negatif dari anak-anak kita di seluruh Indonesia, maka sebaiknya dipondokkan. Kemudian yang menjadi masalah, bagaimana anak insting nanti di pondok agar dia tidak mudah bosan ya, karena anak insting itu kalau melakukan sesuatu yang monoton itu juga dia mudah bosan. Biar tidak bosan bagaimana itu ya? Ada 2 tips agar anak kita di pondok pesantren tidak bosan. Dan ketika Anda sudah bisa melaksanakan kedua ini, nanti mudah-mudahan anak kita bisa meraih mental positif ya. Mental positif itu dalam Steven dikatakan bahwa kekurangan di wilayah personality atau wilayah bakat ya, sifat-sifat negatif di wilayah bakat tersembuhkan ya. Sifat negatif insting itu adalah tidak fokus, tidak tuntas ya. Ketika Anda bisa mendidik anak kita, 2 hal ini kita terapikan pada anak kita, terutama mereka yang di pondok, karena ini pembahasannya adalah di pondok pesantren, insya Allah anak kita nanti bisa meraih mental positif di dalam pondok pesantren itu. Nah, 2 hal ini apa? Yaitu rutinkan anak kita ya, kita tengok maksimal minimal sebulan sekali, atau maksimalnya ya bisa sebulan 2 kali ya, minimal sebulan sekali. Dan ketika menengok, ajak mereka keluar ya. Kalau misalnya tidak di jalan keluar ya silakan di lobi pondoknya, karena anak insting perlu jalan-jalan keluar biar dia tidak jenuh. Dan usahakan dia ketika kita tengok dan kita ajak jalan-jalan keluar, itu cari tempat ya yang bisa untuk menguji adrenalin dia.
tidak harus mahal ya. Misalnya dia diajak berenang di sebuah kolam renang yang di situ dia bisa uji adrenalin, bisa lompat dari pinggir kolam kemudian loncat ke air, itu menantang adrenalin dia karena otaknya insting kan mengendalikan jantung. Jantung berdegup kencang, dia otaknya akan fresh, hatinya bahagia ya. Syukur nanti ada tempat untuk digunakan loncat indah itu ya, kalau di perlombaan di PON atau di tempat yang lain, kejuaraan ya, loncat indah itu kan ada tempat untuk melompat ya. Kalau bisa seperti itu lebih bagus lagi ya. Semakin tinggi asal si insting ini berani ya, bisa lompat dari ketinggian 4 meter, 5 meter, 6 meter terserah, dan itu akan membuat otaknya fresh. Cukup sebulan sekali ya, syukur bisa sebulan 2 kali lakukan itu, nanti insya Allah anak kita akan bahagia di pondok karena begitu dia mulai jenuh, sebulan mondok jenuh monoton kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi ya itu saja, maka ketika di tengah orang tuanya bahagia bertemu orang tuanya, dan kemudian lebih bahagia lagi karena orang tuanya tahu kebutuhan dia yaitu harus uji adrenalin. Itu yang pertama. Yang kedua, anak insting ini punya yang namanya saraf parasimpatik di batang otaknya ya. Jadi yang menjadi androidnya atau sistem operasi otaknya insting itu adalah batang otak atau otak tengah, yang mana di situ ada namanya saraf parasimpatik yang mengendalikan spiritual. Jadi ketika anak insting itu dididik dengan spiritual yang tinggi ya, terutama sering itikaf di masjid ya, tidur di masjid ya, mulai isya dia tetap tinggal di masjid ya, tidur diselingi ibadah, tidur ibadah sampai subuh ya, bisa zikir, bisa tadarus, bisa sholat tahajud, sholat hajat dan lain-lain. Itu akan menjadikan jiwanya sangat tenang ya. Kalau analisa saya kenapa bisa seperti itu ya, karena Stephen ini memang ilmu baru dan bangunan teorinya sebagian yang sudah disampaikan oleh almarhum Bapak Farid Poniman selaku penemu, tetapi sebagiannya belum. Tapi kalau saya amati, insting yang ibadahnya sangat tinggi, terutama suka itikaf di masjid meskipun bukan bulan Ramadan, dia wajahnya cool, tidak tergesa-gesa, sejuk ya. Melangkah itu juga step by step, tidak seperti insting yang masih di level personality atau level bakat, dia sukanya melakukan sesuatu itu loncat-loncat ya, tidak ada polanya biasanya. Tapi ketika dia sudah ibadahnya tinggi, maka semuanya terpola, kemudian dia juga bisa merancang masa depan dengan baik, bisa memanage dengan baik. Intinya menjadi seseorang yang lebih berkualitas daripada dia masih di level personality atau di level bakat ya. Kalau analisa saya secara teori dan secara praktiknya seperti yang saya sebutkan tadi, ketika insting suka iktikaf dan banyak ibadah dengan porsi yang tinggi, maka saraf parasimpatik di batang otaknya ini seolah-olah menyuruh jantungnya untuk tidak berdegup kencang lagi ya. Jadi dia yang meredam agar jantungnya tidak selalu menuntut untuk berdegup kencang lagi, sehingga orangnya cool. Yang membuat insting itu serba tergesa-gesa, mudah berubah, mudah bosan, itu karena dipicu oleh jantungnya. Jantungnya karena menuntut berdegup kencang, maka dia sukanya gerak cepat, ya tergesa-gesa, ngomong juga sukanya pendek. Itu semuanya disebabkan otaknya mengendalikan jantung, organ terkuatnya juga jantung. Nah, ketika dua hal ini ya, uji adrenalin sebulan sekali, kemudian sering itikaf di masjid meskipun bukan bulan Ramadan, mudah-mudahan anak kita menjadi insting yang sudah mental positif, yang sebelumnya mudah bosan, tidak fokus, tidak tuntas, ini jadi ya tidak mudah bosan dan selanjutnya fokus dan tuntas dalam belajar. Ya, jadi pertanyaan rekan-rekan, bagaimana kita bisa melaksanakan itu sementara kita tidak bisa bertemu anak kita setiap hari? Konsep saya dalam hal memondokkan anak ya di pondok pesantren, pindahkan pola asuh yang tepat di rumah ya. Ketika di rumah masih SD,
Anda bisa melaksanakan itu dengan maksimal karena didampingi, baik itu adrenalin bisa seminggu sekali kalau di rumah ketika masih SD belum boarding, kemudian dia bisa didampingi setiap malam kalau mau orang tuanya mengajak dia iktikaf, itu bisa terlaksana. Tapi kalau di pondok, konsep saya pindahkan pola asuh anaknya yang sudah bagus di rumah ketika SD ke pondok pesantren tingkat SMP, sampaikan kepada ustadznya, Ustadz, anak saya ini sukanya adrenalin, tolong kalau ada olahraga di pondok pesantren ada difasilitasi untuk uji adrenalin ya, entah itu mandi di waterboom atau kolam renang atau naik gunung, atau kalau ada permainan semisal flying fox, rafting ya, cuping dan lain-lain, tolong anak saya difasilitasi ke arah situ. Yang kedua, anak saya juga suka itikaf Ustadz, mohon agar ketika tidur malam tidak harus diwajibkan di kamar, beri keleluasaan dia untuk itikaf di masjid. Ketika ustadznya bisa mengantisipasi seperti itu, mengakomodir seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah anak insting kita akan kerasan atau betah di pondok dan tidak mudah bosan ya. Tambahin lagi ciri-ciri insting yang lain, bahwa dia ini suka dinasihati dan kalimat pendek, suka kalimat yang spontan, diulang-ulang lembut ya. Kalimat spontan, pendek, diulang-ulang lembut, itu aja. Kalau dia masih bangun subuh atau bangun tahajud dia masih malas, ayo mas bangun. Nanti Ustadz membangunkan temannya, kok si insting masih tidur lagi, kembali lagi, mas bangun ya. Kalau masih belum bagus mentalnya, dia bangunnya masih sulit, ya tolong Ustadz menunggui anak itu dibangunkan sampai dia mau berjalan ke arah kamar mandi baru ditinggal. Kalau enggak biasanya dia balik tidur lagi ya. Demikian jawaban saya untuk ibu yang menanyakan apakah anak instingnya harus di pondok atau tidak. Sudah saya jawab dengan lengkap, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Demikian dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.